Saya sangat berharap melalui video ini bisa sampai kepada Bapak Presiden dan mohon sebesar-besarnya Bapak Presiden bantu kami sebagaimana kami merasa terselimi. Harapan kami kepada Bapak Bupati mohon terbitkan SK Bupati kami terima pun ada apa kepada Bapak Presiden untuk tidak kami bisa mendapatkan SK sebagaimana nama saya yang terlambat di SK tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Melo TV hadir di tengah-tengah pemirsa semua. Melo TV ini bertujuan untuk mengedukasi, memberitahukan kepada halayak masyarakat tentang pentingnya berita. Untuk itu Melo TV pertama kali tayang di YouTube kami, ada di bawah nanti. Kita kedatangan seorang Satpol PP. Hari ini kami mengangkat tema Bapak Faisal ini ditenggarai terzolimi, dikarenakan Bapak Faisal ini adalah anggota Satpol PP Kabupaten Pangkep di Mako Satpol PP Kabupaten Pangkep terhitung mulai kerja 2005 sampai 2025, tapi pada akhirnya beliau tidak mendapatkan yang namanya P3K per waktu. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Faisal jauh-jauh dari Pangkep hanya untuk mencari keadilan. Kita bertanya kepada Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Faisal, kebetulan ada beberapa berita yang saya baca di media sosial bahwa Bapak Faisal ini terzolimi dikarenakan tahun 2005 sampai 2005 sampai 2025 ya. 2005 sampai 2025. Betul. Bapak bertugas di Mako Satpol PP Kabupaten Pangkep, betul Pak? Betul. Iya. Pak Faisal, pertama Anda masuk ke Satpol PP itu dengan cara apa, Pak? Baik. Terima kasih. Saya hadir di Satpol pada waktu era almarhum Bapak Haji Safruddin Nur. Safruddin Nur, Bupati pada waktu itu ya. Ya. Kemudian Bupati almarhum Pak Safruddin Nur ini membuka lowongan melalui status honorer di Satpol. Jadi pada waktu itu kami mengikuti beberapa tes. Bahkan peserta pada waktu itu ada sekitar 900-an lebih ya. Akhirnya yang diterima itu cuma 50 orang. 50 orang dari 900 orang yang mendaftar Satpol PP di Kabupaten Pangkep, yang diterima cuma 950 orang. 50 orang. Dari 900 ke 50 orang. Iya. Salah satunya Pak Faisal. Iya. Ya. Pak Faisal, pada waktu Pak Faisal menjalankan tugas, dasarnya apa Pak? Artinya ada enggak SK pada waktu itu diberikan dengan Pak Faisal? Oh iya, jelas. Dari 2005 itu sampai 2004 pastikan saya punya SK kan sebagai pendukung untuk mendapatkan upah gaji. Iya, 2024. Iya. 2025? Sampai saat ini saya belum mendapatkan SK 2025. Tetapi Pak Faisal kan masih bertugas atau sudah berhenti di tahun 2024 itu? Saya masih bertugas karena masih ada itu surat tugas yang saya harus lakukan di tempat penjagaan tersebut. Iya, betul. Betul. SK terakhir Pak Faisal itu
berakhir tahun berapa Pak? Oh, seperti biasanya tiap tahun itu berakhir di Desember, Tapi tiap tahun diperbarui. diperpanjang. Oh, diperpanjang tiap tahun. Iya, betul. Nah, tapi 2024 terakhir. Iya. 2025? Sampai sekarang saya belum dapatkan itu SK. Saya pikir kemarin kan saya menjalankan tugas. Ya. Dan 2025 ini ada berapa kali ada revisi SK. Ya. Saya masih berharap untuk hadir nama saya di SK tersebut, tetapi tak kunjung juga ada. Jadi Ya. saya pikir sepertinya ini saya tersolimi. Oh gitu. Pak Faisal pada tahun 2005 masih bertugas mulai kapan Pak? Artinya kan per Desember 2024 terakhir SK-nya Bapak. Ya. Ya kan? Otomatis jika tidak diperbaharui berarti sudah putus hubungan langsung. Betul nggak? Ya, Betul ya. Nah, 2025 Bapak masih bertugas, iya masih bertugas, tapi tidak pakai SK. tidak pakai SK. SK itu dibuat Januari atau Desember, Pak? Kan Januari. Ya, Dibuat dulu SK-nya supaya dia bertugas ya, sebagai alas hukum untuk Anda sebagai Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Pangkep. iya, Januari. Nah, di Januari Bapak dapat SK atau tidak? ya tidak dapat. Tidak dapat SK. Ya. Tetapi Bapak masih Saya melaksanakan tugas. masuk kerja. Iya, Tetapi yang gaji Bapak siapa? tidak dapat gaji di 2020. Tidak dapat gaji. Ya. Nah, saya tanyakan Pak Faisal, Anda kan masih bertugas, Betul. tapi sampai Sampai sekarang. Iya. masih masuk Iya, di Mako Satpol PP itu di Kabupaten Pangkep, iya, tapi tidak dapat gaji. iya. Terus apa yang didapatkan Pak? Ini satu pertanyaan ini. Ya, saya tidak tahu betul, tidak Ya. tahu kenapa bisa seperti ini. Berarti ini kan sudah bulan Agustus, September. Ya, Ini bulan September, berarti sudah 9 bulan. Ya. Nah, 9 bulan itu Bapak tidak dapat gaji, tidak dapat, tidak. tetapi masih bertugas. Iya masih. Tetapi kenapa Bapak mau bertugas tidak dapat gaji? Ya, karena Apa yang Bapak inginkan pada saat sekarang ini gitu? karena saya masih berprinsip bahwa saya masih ingin mengabdikan diriku ini sebagai satpol. Satpol PP masih mengabdikan diri tanpa ada embel-embel SK atau gimana? Iya betul. Nah, karena Sementara Bapak mungkin mencintai pekerjaannya sebagai Satpol PP sehingga masuk tugas. Tetapi pada saat ini Bapak sudah tidak digaji. Apa Ya. dalam hati Bapak bahwa memang tidak digaji? Apakah pimpinan Bapak tidak mengatakan bahwa Bapak sudah tidak bertugas lagi karena tidak didasari hukum? sama sekali tidak pernah mengatakan. Justru sebaliknya saya bertanya kepada pimpinan, Ya, loh, saya kenapa tidak ada nama saya di SK tersebut? ya. Nah, pimpinan terkait kami mengatakan bahwa semua nama kami sudah usulkan. Pada saat kapan itu pimpinan Bapak mengatakan demikian? Oh itu di awal-awal tahun. Awal-awal tahun, berarti Januari Februari ya? Bukan juga, karena di bulan 3-an. Bulan 3 Ya, Februari, Maret, mungkin sudah ada isu-isu mengatakan bahwa akan direvisi kembali. iya, Ya. Pada saat ini kan Bapak sudah tidak terdaftar lagi di Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Pangkep. Betul. betul. Nah, pertanyaan saya, Pak, kok Bapak mau gitu? Saya apa ya? Diungkapkan, Pak, diungkapkan. Ya. Saya masih tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Iya. Kan masih saya punya pegangan surat tugas, belum ada Iya. perubahan di surat tugas itu juga. Iya. Makanya saya masih menjalankan tugas. Iya. Jadi saya juga berpikir kok bisa saja tidak ada nama di SK saya, sementara biasanya kalau kejadian seperti itu tidak ada lagi namanya di SK tersebut, kadang mendapatkan SP1, SP2, SP3. Tetapi pada saat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tidak dapat gaji. Tidak dapat gaji. Tetapi Bapak apa dicari ataukah dituntut kinerja sebagai Satuan Satpol PP dari atasan?
Masih dituntut? Iya, masih dituntut. Oh gitu, masih dituntut untuk bekerja tetapi tidak digaji lagi. Iya. Oh begitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa andalan Bapak? Apa yang pernah Bapak raih di Satpol PP itu sehingga Bapak nggak mau keluar dari Satpol PP walaupun tidak digaji? Saya bertahan ini Pak di Satpol karena saya berpikir lagi ini masalah pengabdian. Ya, Di pengabdian. mana lagi saya mau bekerja? Ya, Sementara kalau saya pindah kerja, kemudian ini rugi pengabdian saya. ya, Iya. sudah 20 tahun Pak ya. 20 tahun 2005 sampai 2025 sampai sekarang masih Masih tugas, aktif. masih aktif. Iya. Ya, masih aktif. Nah, pertanyaan saya Pak terkait masalah kinerja Bapak, apa yang Bapak inginkan di pemerintahan Kabupaten Pangkep ini? Saya berharap saya mendapatkan keadilan Pak. Pemerintah terkait bisa mendengarkan keluhannya Pak Faisal ini. Pak Faisal ini adalah seorang petugas ataukah birokrat Satpol PP di Kabupaten Pangkep yang tidak diberi surat keputusan atau SK untuk mendaftar sebagai P3K paruh waktu. Silakan Pak. Sebagaimana yang tidak diperpanjangkan untuk SK itu pasti bertanya kalau ada pelanggaran maka pasti akan muncul SP1. Betul. Mas, Surat teguran. Surat ya, Ya. teguran. SP1, SP2, SP3 kalaupun itu dilanggar maka pasti sudah wajar ya memang tidak diperpanjang. Ya, betul. Tetapi kembali kepada saya tidak mendapatkan sama sekali untuk SK 2025 padahal saya ini termasuk orang disiplin. Ya. Iya. Berapa orang Bapak tidak dapat SK di Satpol PP? Ada puluhan Pak. Ada puluhan. Betul. Dan yang puluhan itu pernah dia berkeluh kesah ke pemerintah atau membuat suatu wadah untuk mempertanyakan nasibnya beliau? Saya kurang tahu seperti itu ya Pak. Ya. Tetapi saya hanya Sebagai individu Bapak, sebagai pribadinya mengeluhkan tentang perjalanan Bapak ini di pemerintah Kabupaten Pangkep ya, untuk Bapak sendiri atau untuk teman-teman yang puluhan orang itu, Iya. khusus untuk Bapak sendiri? Betul. Oh iya. Jadi mungkin sahabat Melo TV bahwa Pak Faisal ini sendiri mengungkapkan keluh kesahnya bahwa selama 20 tahun dia mengabdi sebagai Satpol PP, tetapi nyatanya sekarang ini pendaftaran P3K kemarin dia tidak mendapatkan nomor SK. Nomor SK kan ada di dalam itu ya Pak. Iya. Di dalam formulir itu kan ada tertulis nomor SK sekian berapa mengabdi dan begitu. Iya. Dan itu Bapak tidak dapatkan. Betul. Ya, jadi dia tidak mendapatkan nomor SK-nya atau NIP-nya. Ini barangkali Pak ya. Iya. Ya, mungkin itu. Jadi Pak Faisal ini berkeluh kesah kepada media kami bahwa tolong disampaikan karena mungkin keterbatasannya Pak Faisal ini tidak bisa langsung ke bersangkutan ke pemerintah Kabupaten Pangkep, sehingga meminta tolong kepada media kami di Melo TV ini untuk disiarkan langsung supaya video kami ini akan dilihat oleh pemerintah terkait. Nah, Pak Faisal, Siap. apa yang Bapak inginkan nanti pemirsa yang menonton video ini akan melihat keluh kesah daripada Pak Faisal sendiri. Silakan Pak Faisal. Baik. Mohon Bapak Bupati perhatikan kami, hargai kami sebagai pemberikannya selama 20 tahun. Mohon Pak bantuan kami agar kami juga bisa itu mendaftarkan P3K dan mohon untuk hadirkan juga SK dalam bentuk revisi sebagai perwakilan kami dari teman-teman semua yang ada beberapa pihak
mendapatkan SK tersebut. Itu saja Pak Faisal. Ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan keluh kesahnya Pak Faisal? Mungkin instansi lain? Boleh Pak Faisal ungkapkan, silakan. Saya juga berharap dengan media TV ini bisa sampai ke Bapak Presiden dengan beliau, berharap untuk mendapatkan keadilan yang kami rasakan yang tersulit ini, agar bisa apa ya Pak? Bisa didengarkan sehingga Bapak kembali lagi bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Pamung. Itu aja Pak ya. Ya. Kita bicara santai aja Pak, jangan terlalu tegang karena saya lihat ini Pak Faisal ini tegang. Pak Faisal, pada saat 20 tahun mengabdi itu ada nggak kesan-kesan Pak Faisal terpilih sehingga Pak Faisal ini tidak mau lepas dari Satpol PP? Silakan Pak. Siapa tahu ada yang pengalaman sehingga saya ini berjuang Satpol PP. Apa pernah Pak Faisal latihan atau bagaimana? Iya, kami pernah pendidikan di Lantamal 6 di Makassar. Ini adalah salah satu bukti sertifikat kami mendapatkan di Lantamal 6 ini. Berharap itu sebagai bentuk perhatian kepada kami bahwa benar-benar kami sudah memenuhi syarat sebagai anggota Polisi Pamung Praja agar bisa betul diperhatikan sebagaimana ini dalam kita ada penerimaan P3K. Hanya itu yang kami bisa sampaikan. Ya. Jadi kami mohon mungkin pemirsa di rumah sahabat Melo TV bahwa salah satu daripada anggota Satpol PP Kabupaten Pamung ini ingin bagaimana bahwa dia kembali di SK-kan di Satuan Pamung Praja Kabupaten Pamung ini sehingga beliau bisa mendaftar sebagai P3K Pak Waktu. Baik sahabat Melo TV, ada satu pertanyaan lagi yang saya ingin sampaikan ke Pak Faisal. Pak Faisal, Ya. Bapak kan sudah 20 tahun mengabdi, Ya, tidak lulus P3K karena SK-nya tidak ada. betul. Ada tidak Satpol PP baru yang di SK-kan dan lulus P3K? Bukan Satpol baru Pak, tetapi ada yang kemarin juga ada dalam nama tersebut untuk mendapatkan P3K. Ya. Itu ada dari pulau, guru ya, maaf saya nggak bisa sebut namanya. Ya. Bahkan kemarin itu viral. Nah, disinilah kami meminta keadilan. Sementara yang guru itu tidak ada dalam nama untuk jadi P3K. Kok bisa dia mungkin jadi P3K? Sementara kalau melihat dari pengabdian itu cuma 9 tahun. Apalagi saya ini 20 tahun. Iya. Berarti sahabat Melo bahwa Pak Faisal ini sudah 20 tahun mengabdi di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Pamung yang notabene 2025 itu tidak di-SK-kan dan tidak bisa mengikuti seleksi P3K pada waktu. Sedangkan ada beberapa atau ada oknum yang statusnya kemarin seorang pengajar atau guru lolos sebagai P3K untuk tidak Pak. Ya, mungkin seperti itu Pak. Jadi sehingga Bapak ini tidak dapatkan SK mungkin gara-gara tidak sudah terpenuhi kuota Satpol PP di Kabupaten Pamung. Tetapi itu akan kami telusuri
akan kami telusuri apa kejadian-kejadian, dan mudah-mudahan tim-tim kami di bawah akan mempertanyakan di pemerintah setempat, di BKD setempat di Kabupaten Pangkep, sehingga apa yang terjadi di diri Bapak Faisal ini insya Allah mungkin bisa terrealisasi. Sebagai penutup di TV, saya berharap mohon pemerintah daerah berikanlah kami SK di tahun 2025 agar kami juga bisa ikut dalam melengkapi dokumen pendukung P3 Kapal Waktu. Saya sangat berharap melalui ini bisa sampai kepada Bapak Presiden, dan mohon sebesar-besarnya Bapak Presiden bantu kami sebagaimana kami merasa terlindungi. Harapan kami pada Bapak Bupati, mohon terbitkan SK Bupati tahun 2025 pun ada apa kepada Bapak Presiden untuk tidak kami bisa mendapatkan SK sebagaimana nama saya yang terlampir di SK tersebut. Ya, jadi harapannya Pak Faisal ini kepada Bapak Bupati Kabupaten Pangkep, tolong diperhatikan karena Bapak Faisal ini sudah mengabdi 20 tahun sebagai Satuan Polisi Pamungkraja Kabupaten Pangkep, dan kami berharap semua ataukah yang tidak mendapatkan SK tolong diperhatikan, dikarenakan siapa lagi yang bisa memperhatikan kalau bukan Bapak Bupati. Demikian barangkali Pak Faisal, pertemuan kita ini alhamdulillah kita sudah curhat-curhatan, sehingga insya Allah Melo TV ini akan didapati ke halayak masyarakat supaya masyarakat juga mengetahui bahwa salah satu anggota Satpol Kabupaten Pangkep ini mencari medali. Demikian sahabat Melo TV, kami dari sama Pak Faisal sebagai anggota Satpol PP Kabupaten Pangkep yang tidak terdaftar namanya di P3 Kapal Waktu, dan insya Allah mungkin besok-besok kami akan mengundang beberapa tokoh masyarakat, tokoh politik, dan tokoh pembangunan malah insya Allah kami akan undang ke Melo TV ini. Dan saya mengharap kepada sahabat Melo TV subscribe, share, and comment ada di bawah nanti, dan kritik dan saran untuk podcast kami ini. Kami minta bantuan kepada para netizen, dan insya Allah kami akan memperbaiki segala sesuatu di podcast kami ini. Demikian untuk saat ini kami dengan Pak Faisal mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.